Apa sih sosok ini suka sering muncul di berbagai anime? Siapa sih dia? Mending kita bahas yuk. Namanya Nobunaga Oda. Kalau udah disebutin pasti jadi nggak asing lagi ya kan? Tapi orang ini beneran deh banyak muncul di berbagai anime dan games juga. Kayak beberapa contohnya ini, dan ini. Tapi apa sih yang ngebuat beliau ini terkenal banget kayaknya sampai jadi inspirasi para mangaka, pembuat anime, dan pembuat games? Dilansir dari World History Encyclopedia, Artforia.com, dan Kompas.com, emang Nobunaga ini terkenal pakai banget. Bahkan jadi orang penting dalam sejarah terbentuknya negara Jepang sebagai salah satu dari 3 kaisar besar Jepang. Selain beliau, 2 lagi yang punya andil menyatukan Jepang namanya Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Tapi 2 itu kita simpen dulu. Si Nobunaga ini berasal dari klan Oda. Nah, ini simbol klannya. Lahir di tahun 1534 di Owari, sekarang bagian prefektur Aichi, dari keluarga daimyo alias keluarga tuan tanah yang punya kekuasaan. Dia hidup di zaman Sengoku. Simpelnya di zaman-zaman terjadi seteru internal, para penguasa di Jepang masing-masing punya wilayah kekuasaan dan saling ini berseteru. Dan keluarga daimyo tadi bisa memerintah ribuan orang di bawah kekuasaan mereka. Pemikiran Nobunaga terhitung aneh dan agak lain emang, yaitu menyatukan Jepang. Kayak nggak mungkin sih, soalnya wilayah klannya tadinya cuma segini. Pas kecil udah kelihatan pemberani dan ambisius, tapi cara pikirnya aneh, kasar, perilakunya seakan nggak menghormati tradisi. Makanya dijulukin si bodoh dari Owari alias Owari no Tsuke. Tapi pemikiran anehnya itu ngebuat dia harus ambil alih kekuasaan klan Oda dan menghabisi adiknya, si Nobuyuki yang berselisih tujuan, dan juga paman-pamannya yang ngedukung Nobuyuki. Kalau nggak gimana bisa jadi pemimpin klan kan? Pas jadi pemimpin juga, strategi sikat si Nobunaga ini juga agak lain, tapi ampuh naklukin klan-klan sekitarnya. Salah satunya dia bisa loh ngelawan 25.000 pasukan klan Imagawa dengan cuma 3.000 pasukan. Dan demi meluaskan kekuasaan tahun 1571, dia meluluh lantakan kuil Enryaku yang jadi pusat aliran agama Buddha waktu itu. Padahal tau lah ya, agama Buddha tuh secret banget di Jepang waktu itu. Dia pemimpin Jepang pertama yang mengadopsi bedil api dari barat dan bahkan menjalin kerjasama dengan negara lain, sampai punya pelayan dari Afrika yang dia jadiin samurai yang mengabdi keluarganya. Samurai kulit hitam pertama tahu nggak namanya? Apa kita bahas lain kali? Menjelang akhir hidupnya, Nobunaga berhasil nyatuin hampir separuh Jepang yang nanti bakal ngebuka jalan ke kisahnya Hideyoshi dan Ieyasu dalam menyatukan Jepang yang udah kita bahas di awal, sebelum dihianati dan disikat oleh pengikutnya sendiri, Akechi Mitsuhide tahun 1582. Nobunaga akhirnya terpojok, terluka parah, dan akhirnya melakukan seppuku. Tapi kamu tahu nggak, ini adalah keturunan langsung Nobunaga Oda loh. Namanya Nobunari Oda, seorang atlet eskering. Anime atau games apa yang kamu nonton atau mainin yang ada Nobunaga Odanya?